Iya. Nah ini, untuk pembahasan hari ini kita akan coba, berdiskusi terkait dengan rangkaian kapasitor. Jadi kemarin basic-nya udah kalian dapatkan, cara kerja kapasitor sudah dibahas, kemudian, bagaimana cara menghitung kapasitansi sudah, kalau misalnya dia tanpa dielektrik dengan dielektrik itu juga sudah ya dibahas. Nah sekarang kita akan masuk ke pembahasan terkait dengan rangkaian kapasitor. Eee Pembahasan yang ini tuh, sebenarnya mudah ya kalau kalian paham konsepnya, tapi, kuncinya adalah kalian harus paham konsepnya ya. Karena kalau kalian tidak paham basic-nya dan hanya mengandalkan kemampuan berhitung, itu kalian lost. Nanti, soalnya beda itu bakal susah lagi. Jadi, tolong fokus ya, dengan penjelasan Ibu dan, tidak melamun. Karena, ini nanti, apa ya, algoritmanya itu harus dapat gitu kalian. Kapan kalian pakai, metode A, kapan kalian pakai konsep A gitu atau konsep B dan sebagainya. Eee, apa ya, ini tuh analisisnya, kemampuan analisisnya harus kuat banget. Jadi, tolong diperhatikan baik-baik ya. Nah, eee kalau misalnya kita berbicara tentang rangkaian kapasitor, berarti kita, sebelum ke sana, kita akan berbicara tentang rangkaian listrik. Kayak misalnya di rumah nih, di rumah kalian itu ada beberapa kamar kan ya, ada beberapa ruangan, ada ruang tamu, kamar, dapur, ruang tengah, kamar mandi, garasi, dan sebagainya. Nah, di setiap ruangan itu biasanya dipasang lampu ya. Oke, ada yang tahu kira-kira kalau, lampu-lampu di rumah, itu biasanya dia, dipasang rangkaiannya itu secara, seri atau paralel? Kalian tahu nggak seri itu maksudnya apa, paralel maksudnya apa? Oh, oke, ini simbol simbol resistor ya. Jadi resistor ini, eee, katakanlah dia adalah, lampu ya. Nah, oke, ini yang pertama. Ini nanti kita akan pelajari lebih jauh di minggu depan ya terkait dengan rangkaian listrik. Tapi ini Ibu butuh konsep ininya, konsep basicnya jadi Ibu terangkan lebih awal. Oke, ini saklar ya. Nah ini yang atas ini kira-kira rangkaian seri atau paralel? Paralel, Bu. Kalau yang bawah Seri. seri. Kira-kira di rangkaian Ibu ada yang salah nggak? Coba menurut kalian ada yang salah nggak di rangkaian Ibu? Ibu tadi ceritanya mau nyalain lampu. Lampunya ini ada dua, ada tiga ya, R1, R2, R3. Coba ada nggak kira-kira hal yang harus dikoreksi dari gambar Ibu? Silakan, ada yang gimana? Fadil mau? Maaf Bu, kepencet Bu. Oke, eee, Tapi kira-kira kalau mau coba ubah nggak apa-apa nggak Bu? boleh, nggak apa-apa, sok. Jadi Itu gimana? itu rangkaian itunya, hambatannya resistensi ya Bu ya? Harusnya kan kapasitor. Kapasitor kan bentuknya nggak gitu, Oh, beda lagi oke. konteksnya? Ya, ini Ibu lagi ceritanya lampu. Ini Ibu mau bahas dulu Oh, oke terkait oke. dengan rangkaian seri dan paralel. Nah, atau gini deh Fadil, kira-kira kalau misalnya saklarnya Ibu nyalain, kira-kira lampunya nyala nggak kalau rangkaiannya kayak gini? Mungkin dari si Apa beda yang kurang coba? potensialnya Bu ya, Nah jadinya itu. terbuka ya? Iya, Ibu belum pasang baterai ya? Jadi harusnya di sini tuh ada, apa namanya, ada baterai atau ada beda potensial ya. Nah, di sebelah sini. Ini sebenarnya beda potensial ini mau ditaruh di mana aja silahkan, nggak masalah ya. Nah, Ibu taruh di sini. Misalnya ini baterai, ini di sini. Nah, ini yang, pendek ini dia menyatakan kutub negatif, kalau yang panjang dia menyatakan kutub positif. Oke, jadi ini adalah rangkaian paralel dan ini adalah rangkaian seri. Coba kira-kira kalau misalnya ini saklarnya Ibu nyalain, nih pertanyaan pertama nih, kira-kira lampu yang, rangkaian paralel sama rangkaian seri nyalanya sama atau enggak? Nyala lampunya terangnya sama atau enggak? Ada yang mau coba?
Ini harus eksperimen sih. Maksudnya pakai virtual lab tapi takutnya wasting time. Gimana nih, kalau misalnya R1, R2, R3 ini dipasang paralel dan dipasang secara seri, menurut kalian apa yang membedakan antara paralel dan seri ini? Nyala lampunya bakal sama atau beda? Ada yang tahu? Atau ada yang pernah Beda, nyoba? Bu. Bedanya di mana? Mana yang lebih terang? Kira-kira paralel atau seri? Yang paralel, Bu. Yang paralel lebih terang ya? Oke. Iya. Kalau seri lebih redup. Oke, itu satu, betul ya. Nah, yang kedua, kira-kira kalau gitu di rumah kita menggunakan rangkaian paralel atau seri? Paralel, Bu. Di rumah kita pakai rangkaian paralel. Oke, pertama keuntungannya memang dari sisi tegangan ya. Misalnya ini tegangan baterainya ya adalah 12 volt ya. Nah, ini tuh di R1 ini dia 12 volt, ini juga 12 volt, ini juga 12 volt. Gitu. Jadi sama. Jadi tegangannya itu tidak dibagi-bagi, tapi yang dibagi adalah apa coba yang dibagi di rangkaian paralel? Yang dibaginya adalah temannya tegangan apa kira-kira? Ada yang tahu temannya tegangan? Terus Nah, arus, betul. Jadi nanti I ini, ya ini kita sebetulnya bakal jadi masuk ke hukum Kirchhoff dan hukum Kirchhoff 1 ya, yang arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Tapi ya, ini pembahasannya bukan di minggu ini, tapi Ibu butuh karena kalian harus paham ini sebelum kalian masuk ke rangkaian kapasitor, it's okay. Berarti, yang kalian pegang gini aja nih, kalau rangkaian paralel itu dia tegangannya sama, ya enggak? Tegangannya itu enggak dibagi-bagi, dia sama dengan tegangan sumbernya. Kalau rangkaian seri, itu tegangannya dibagi-bagi. Jadi kalau misalnya si R1, R2, R3 ini hambatannya sama, taruhlah dia 2 ohm gitu ya. Nah si 2 ohm 2 ohm 2 ohm. Nah yang 12 volt ini dia bakal dibagi rata ketiga ini. Maka masing-masing dapat 4 volt gitu, ini 4 volt juga, ini juga 4 volt gitu. Kebayang nggak? Jadi kalau misalnya kalian pasang lampu nih di rumah dipasang secara seri, itu, pasti nyalanya itu bakal, nggak ini, maksudnya kayak lampu yang sepaneng gitu, atau nggak yang tegangannya, yang tegangannya turun gitu. Sepaneng tuh apa ya? Ya kayak gitulah ya kalian tahu. Jadi pas, tegangannya turun, jadi lampunya itu tidak bekerja secara optimal, kayak gitu. Kebayang sampai sini? Ada lagi nggak prinsipnya? Kalau misalnya, kalian matiin lampu kamar mandi nih, apakah lampu kamar otomatis mati? Kira-kira? Tidak, Bu. Enggak. Nah, berarti, kenapa sih kayak gitu? Karena kalau misalnya di sini kita pasang saklar, masing-masing nih ada saklar nih. Yang ini dibuka, yang R3 sama yang R1 ditutup gitu ya saklarnya. Nah, arus itu masih bisa lewat ke R3 sama ke R1 karena rangkaiannya masih rangkaian tertutup, ya enggak? Tadi kan syarat sebuah, rangkaian itu bisa bekerja atau bisa mengalirkan arus, itu rangkaiannya harus ketutup. Kalau di R2 kebuka nih ya, terus ini ditutup, R2 dan R1 sorry, R1 dan R3 ditutup, arusnya masih bisa belok ke sini gitu kan. Kalau seri gimana nih? Kalau kita pasang saklar di sini nih. Nah, R1 ditutup, R3 ditutup, R2 dibuka, kira-kira, bakal nyala nggak lampunya? Lampu R1 sampai R3 menurut kalian? Kalau ada salah satu saklar yang dibuka untuk rangkaian seri, kira-kira lampu yang lainnya nyala atau mati? Silakan, dari konsep ini. Gimana nih? Ada yang mau coba? Gimana kalau rangkaian seri? R2-nya dibuka. Ini nanti ada loh di soal UTS, serius. Ibu lihat soalnya ada yang kayak gini, lampu mana yang menyala, lampu mana yang mati. Coba nih, R2 sama Ibu dibuka, R1 sama R3 nyala atau mati menurut kalian? Mati. R3-nya mati ya, Bu? R1? Mati. R1 mati. Mati. R1-nya masih nyala ya? Kenapa R1-nya masih nyala? Kan. Kenapa? Nih, coba nih ya. Sorry, ini saklarnya ditutup ya ceritanya. Mungkin kalian bingungnya dari sini. Ini saklarnya ditutup, saklar utamanya nih ya, ditutup. Nah,
R1 ditutup, R3 ditutup, R2 kebuka. Ini rangkaian terbuka, rangkaian tertutup nih, kalau misalnya R2-nya kebuka. Tuh. Ini bakal tertutup atau terbuka rangkaiannya? Terbuka. Kalau rangkaian Terbuka ya. terbuka, iya otomatis R1 sama R3 itu bakal mati gitu. Kebayang nggak? Mati. Makanya kalau rangkaian seri ini sehidup semati gitu. Yang satu hidup ya semuanya pasti bakal hidup, tapi kalau yang satunya mati ya yang lainnya juga mati. Karena kalau misalnya ada salah satu saklar yang kebuka, kalian lihat aja nih loop-nya. Loop-nya jadi kebuka, arusnya nggak bisa lewat. Tapi kalau yang paralel, nih paralel tuh kan kayak cabang gitu kan. Dia tuh kayak junction, ada apa sih, ada cabang gitu kan. Kalau misalnya yang ini kebuka, yang tengah dibuka, R1 sama R3 nutup, I1 ini masih bisa lewat ke R3, ya nggak tuh, kan? Juga dia masih bisa lewat ke R1. Makanya itulah kenapa kalau misalnya di lampu rumah dia tuh tidak, ya tidak sehidup semati karena dia dipasang secara paralel, gitu. Ya, oke itu ya basic-nya ya. Jadi, konsep dari rangkaian paralel, bentar ya, atau di ini aja deh ya. Nah, jadi untuk, rangkaian paralel rangkaian kapasitor. Rangkaian kapasitor tuh ada yang dia rangkaiannya paralel. Tahu ya paralel itu berarti kata kuncinya dia tuh punya cabang. Oke. Nah ini tuh, apa namanya, konsepnya itu di rangkaian paralel, V-nya sama. Atau Ibu coba ganti warna. V sama. Pakai huruf kapital, supaya kalian nggak lupa. Oke. Nah, yang kedua adalah untuk rangkaian seri. Untuk rangkaian seri itu dia tidak bercabang. Tidak bercabang. Ini apanya nih yang sama kira-kira? Kalau ada arus, dia nggak lewat percabangan, ya otomatis arusnya yang sama. Kalau arusnya yang sama dalam konteks kapasitor, arus itu kan adalah muatan yang bergerak, ya nggak? Tiap satuan waktu. I itu kan sama dengan Q per T, ya nggak? Maka kalau I-nya sama, kira-kira apanya lagi nih yang sama? Kalau I-nya sama, berarti apa lagi yang sama nilainya? Q sama. Kebayang ya? V-nya sama, kalau di seri yang tidak bercabang, arusnya dia sama, Q-nya dia sama. Nah, sekarang kita akan coba turunkan, apa ya, kita akan coba turunkan cara untuk mencari, apa tuh namanya, eee, kapasitas pengganti. Maksudnya kayak gini, kan kalau di resistor, kita pernah belajar ya waktu SMP atau SMA. Misalnya kita punya, resistor 2 ohm, 3 ohm, 5 ohm. Nah, itu tuh dirangkai secara seri. Nah, si resistor yang ada 3 biji itu bisa kita ganti dengan satu resistor yang nilainya berapa coba? Kalau kita punya resistor 2, 3, 5. 2 ohm, 3 ohm, 5 ohm. Kita pasang secara seri resistor. Terus, kebanyakan ya resistornya ada 3, kita ganti aja sama satu resistor yang nilainya ada yang tahu? Kalau rangkaian resistor dipasang secara seri, 10, Bu. iya 10 ditambahin aja gitu kan, kebayang nggak? Nah sama kayak kapasitor, kapasitor juga sama ya. Nih misalnya, saya punya, kapasitansi 1, kali 10 pangkat min 13 farad, berarti dia kurang lebih 10 picofarad ya. Ini 10 picofarad, 10 picofarad, 10 picofarad. Nah, nanti kita bisa, mengganti 3 kapasitor ini dengan satu kapasitor pengganti, gitu. Berapa nilainya? Gimana cara ngitungnya? Itu yang akan kita bahas sekarang. Kita masih single dulu aja deh. Oke. Eee
Kayak absensi hari ini dari Zoom ya. Eh, Ibu nggak akan ngasih tugas di LMS, di ini aja di WA supaya bisa dicek secara langsung. Nah, kemarin masih ingat nggak bagaimana cara menghitung C? Kita pakai yang paralel dulu deh ya. Paralel. Gimana cara menghitung C? C sama dengan, ayo apa berapa? Bukan yang epsilon A per D ya. Kalau epsilon A per D itu buat nyari yang spesifik gitu. Kalau ini C secara umum kita bisa pakai dengan rumus apa? Ada yang masih ingat? C sama dengan, ayo, C per V. apa? C per V bukan ya? Iya, betul. Q per V. Ini kan. Jadi konsepnya C itu adalah muatan dibagi dengan tegangan. Ya enggak? Nah, terus berarti kalau misalnya saya punya 3 kapasitor nih misalnya ya, atau ada N kapasitor. Berarti C apa namanya? C paralelnya bukan C paralel ya, C pengganti. Ya, taruhlah dia C paralel ya. C total paralel itu berarti adalah Q1 per V1 gitu kan, ditambah Q2 per V2 ditambah Q3 per V3 ditambah seterusnya gitu kan. Jadi dia bergantung ada berapa sih jumlah apa namanya jumlah muatannya gitu kan, jumlah kapasitornya itu ada berapa gitu kan. Nah berikutnya adalah kalau di rangkaian paralel yang samanya apa coba? Di rangkaian paralel atau jangan kayak gitu deh. Oke, kita ambil dulu dari sini nih. Gimana ya cara ininya, cara menjelaskan yang mudahnya. Nah ini ya, ini rumus utamanya, C sama dengan Q per V. Ingat, kalau rangkaian paralel konsepnya apa yang sama tadi? Q atau V? Untuk rangkaian paralel. V. V-nya sama, V. iya enggak? Oke, V-nya Ya. sama. Berarti kalau Q-nya gimana? Kalau rangkaian paralel? Q-nya dibagi. V sama, Q-nya dibagi. Berarti Q-nya itu sama dengan Q1 tambah Q2 tambah berikutnya. Kalau di rangkaian seri, Q-nya sama, nih, Q-nya sama. Tapi V-nya yang dibagi. Berarti V itu sama dengan V1 tambah V2 tambah seterusnya gitu. Kebayang nggak? Kebayang ya? Jadi kalau untuk rangkaian paralel, V-nya sama, Q-nya dibagi. Kalau untuk rangkaian seri, Q-nya sama, V-nya yang dibagi, ketukar. Nah ini ya, kalau misalnya kalian nggak mau ketukar-ketukar, kalian ambil aja satu konsep, sisanya kebalikan. Misalnya kalian ingat-ingat yang paralel. Paralel V-nya sama. Kalau V-nya sama berarti Q-nya dibagi. Berarti seri V-nya beda. Untuk yang seri V-nya dibagi. Berarti yang sama apa Q-nya gitu. Kebayang nggak? Daripada kalian ketukar-ketukar ya, yang V-nya sama tuh seri atau paralel ya gitu. Nah, jadi kalian ambil aja satu konsep gitu kan. Nah, berarti karena di paralel ini konsepnya adalah V-nya sama, V sama, Q-nya dibagi. Kalau Q-nya dibagi berarti Q itu sama dengan Q1 tambah Q2. Tambah tergantung dia ada berapa nilai kapasitornya ya. Jumlah C-nya itu ada berapa. Nah, kalau Q itu sama dengan apa dikali apa nih? Kalau Q. Kalau C sama dengan Q per V. Kalau Q sama dengan, kalau Ibu mau cari Q, caranya gimana? C kali V. C kali V. Taruhlah ini adalah Q total ya. Nah, Q yang ini kita bisa ganti dengan C total paralel ya. Paralel dikali V, gitu kan? Sama dengan, kalau ini Q1 berarti C-nya adalah C1 kali V1 ditambah C2 kali V2 ditambah, ya ini tergantung C-nya ada berapa ya. Kita ambil C-nya 2 dulu.
Jadi kesimpulan yang pertama, eh, kalau misalnya kalian nyari Q total, maka C-nya harus C total dan V-nya adalah V total. Kalau kalian cari Q1, maka C-nya yang diambil adalah C1. Gitu ya. Ini C sama dengan Q per V itu persamaan umumnya. Tapi kalau kalian mau nyarinya C total, maka Q-nya juga harus Q total gitu. Jadi pasangannya seperti itu. Nah, tadi di paralel ini konsepnya V-nya sama. Kalau V-nya sama, berarti V1 sama dengan V2 sama dengan V, ya enggak? Jadi kita bisa tulis di sini C total paralel, gini ya, kali V sama dengan, ini V-nya boleh dikeluarin nggak? V1, V2, V3, V berapa gitu. Boleh. Iya, karena sama ya. Berarti V kali C1 tambah C2 tambah seterusnya. Ya enggak? Ada yang bisa dicoret? Kalau kayak gini? Ada ya? Kayaknya bisa dicoret. Maka kita dapatkan bagaimana cara menghitung rangkaian C paralel. Nah ini ya. Maka C total paralel atau C pengganti untuk rangkaian paralel, itu kita hanya tinggal menjumlahkan C1 tambah C2 tambah C3 tambah sampai Cn. Itu tergantung ada berapa jumlah kapasitornya ini. Jadi kebalikan ya dari apa? Kebalikan dari resistor ya. Kalau resistor yang paralel itu yang pakai ini Cn ya maksudnya. Nah, sekarang kita masuk ke rangkaian seri. Rangkaian seri. Untuk rangkaian seri, yang dibaginya apa untuk rangkaian seri? Q atau V? Coba. V. V. V-nya. Ya, kalau rangkaian seri Q-nya sama, V-nya yang dibagi. Nah, kita bisa mulai dari V, oke? V, V seri ya, V total seri, ini sama dengan V1 tambah V2 gitu kan, tambah ya bergantung ada berapa jumlah kapasitornya. Kalau tadi sebelumnya kita mencari Q itu C kali V, kalau V sama dengan, kalau kita mau nyari V rumusnya jadi gimana? Ayo, kalau kita, Dibagi C. gimana? Dibagi. Q dibagi C gitu ya. Nah, berarti Q-nya adalah Q total dibagi C total ya. C total seri gitu kan. Dia sama dengan, ininya kalau V1 berarti kita pakainya Q1 per C1 tambah Q2 per C2 tambah berikutnya tergantung ada berapa kapasitor ya. Nah, kalau untuk di rangkaian seri yang samanya apa? Yang samanya adalah Q-nya. Q-nya, ya enggak? Jadi sama halnya dengan rangkaian paralel, penurunan rangkaian paralel, ini Q-nya bisa kita keluarin. Jadi karena Q total, dia sama dengan Q1, sama dengan Q2 gitu kan. Jadi nanti di sini dia jadinya Q total dibagi C total sama dengan Q gitu kan. Q-nya dikeluarin, dia dikali dengan 1 per C1 tambah 1 per C2 tambah 1 per C3 gitu kan. Nah, itu bergantung. Ada yang bisa dicoret? Yang dicoretnya yang dicoretnya yang mana? Q. Q. Yang Q. Maka untuk menghitung C total seri, kita bisa menuliskannya nah dengan seperti ini ya. 1 per C seri sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2 tambah 1 per C3 sampai 1 per Cn gitu. Ini adalah rumus atau persamaan yang kita gunakan untuk mencari hambatan pengganti, kapasitas pengganti pada rangkaian seri. Ada yang ingin ditanyakan dulu nggak sampai sini? Ini sudah paham? Boleh minta tolong di screenshot? Sudah? Sudah, Bu. Oke, nanti dikirim ke grup ya. Ini Bu Clear.
Nah, sekarang kita praktek nih. Udah nih, kita udah coba kalian ingat-ingat dulu, Ibu kasih waktu 5 detik ya buat, ingat konsep ini, ingat-ingat konsep ini. Oke, sudah? Oke, good. Ini Ibu, ya clear? Nah, sekarang kita akan coba ya, untuk yang seri dulu deh ya. Seri 1/3, 1/3, biar gampang, eee, kita bisa mulai dari 1/2, 1/2, 1/4 kali ya. Oke, ininya 2. Nggak bisa di-adjust. Mmm, ya ampun susah amat. Mau dibikin kedua sama Ibu. Ya udahlah 1 aja. Nah, eee, coba kalian lihat ya, di sini, ada 3 buah resistor. 3 buah resistor, kok resistor sih, kapasitor. 3 buah kapasitor yang, dia tuh tiga-tiganya identik, tapi kalau identik kegampangan. Nah, sip. Yang pertama adalah 2, yang kedua adalah taruhlah dia 2 juga. Ya salam, susah amat. Iya, 2 2 dan 4 lah ya. 2 2 3, nggak bisa ya. Oke, ini ada, 2 kali 10 pangkat min 13 farad. Nah ini ya, jadi C1 ini adalah, 20 picofarad ya? Ya nggak? 20 picofarad atau 0,2? 20, 0,2 ya? 0,2 picofarad ya? 0,2 picofarad, tapi kalau misalnya ada 0,2 nanti kalian ribet, susah. Ya udah deh, nggak apa-apa. 2 kali 10 pangkat min 13, nanti pangkat 13-nya kita taruh di akhir aja ya. Yang C2 juga 2 kali 10 pangkat min 13, yang ini yang C3 adalah 3 kali 10 pangkat min 13. Jadi biasanya yang ditanyakan di soal itu adalah berapa sih, muatan di masing-masing C1, C2, C3, dan kemudian berapa tegangan atau beda potensial di C1, C2, C3. Itu biasanya yang ditanya di soal ya. Oke. Wait, redo. Nah, gini ya. Coba, tadi C1-nya udah dapet, C2-nya udah dapet, C3-nya udah dapet. Ini voltasenya atau, potensial sumbernya berapa nih? Potensial sumbernya adalah, kalian lihat baterainya? Baterainya adalah 1,5 volt ya, yang di baterai nih. Ini adalah potensial sumbernya, V-nya adalah 1,5 volt. 1,5 volt. Nah, jadi ceritanya gini, kita tuh kan mau mencari berapa nilai V1, kemudian kita mau mencari nilai Q1, kita mau cari V2, Q2, dan kita mau mencari V3 dan Q3. Nah, sebelum ke sana, jadi ini tips dan triknya ya, bagaimana cara mengerjakan soal yang seperti ini. Pertama adalah kalian harus cari dulu, V total, Q total, dan Eee, C total, ya enggak? Jadi yang, C sama dengan Q per V, ini yang versi totalnya harus kalian cari dulu. Kalau V total udah biasanya di soal udah, dikasih tahu ya, ini di kita tuh ada 1,5 volt. Kemudian, kalau kita mau cari Q total, maka kita perlu variabel yang lain, apa coba yang belum ada? Kita harus cari C total. C totalnya berapa ini, ya enggak? Masih ingat kalau seri gimana rumusnya? Ibu nulis aja deh kalian yang, bacain. Kalau rumus C total seri gimana? Tuh, 1/C1 C1 ditambah 1 per per C2 ditambah C1, 1 per C3. 1 per C2 ditambah 1 per C3. Nah ini, tips dan trik kalau misalnya angkanya kayak gini nih ada 10 pangkat min 13, ya ampun Bu itu ribet banget, nggak usah dimasukin dulu. Pasti nanti hasil akhirnya itu dia 10 pangkat min 13 juga. Tapi kalian bisa operasiin angka 2, 2, 3-nya doang, itu nggak apa-apa.
Jadi dia gimana nih? 1/2 tambah 1/2 tambah 1/2 ya? Berapa nih? 1/3. Ini berarti pangkat di bawahnya ada berapa? FPB atau KPK nih? Yang di bawah sini? Ayo ini matematika SMP ya. 2, 2, 3. Di sini berarti angka berapa? 6. 6. 6 dibagi 2, 3. 6 dibagi 2, 3. 6 dibagi 3, 2. Berarti ini berapa nih? 8/6. 8/6. Ini bukan hasilnya? Yang ini bukan? Bukan. Oke. Ini iya dibalik. Ini karena dia 1/CS. Ini harus hati-hati ya buat yang paralel buat yang paralel. Buat yang seri kayak gini, dia tuh ininya 1/CS. Ini nggak boleh kalian lupa. Dia sama dengan 8/6. Berarti kalau kita mau cari CS, gimana nih caranya? CS sama dengan 6/8. 6/8 itu 6/8 ya? Berapa per berapa? 3/4 ya? Oke, 3/4. Nah, ini baru kalian nanti masukin angka ininya. Nah, di sininya nih biar kalian gampang. Nah, 10⁻13-nya baru kalian masukin. Atau dia hasilnya adalah 3/4 kali 10⁻13. Atau berapa? 7,5. 7,5 kali 10⁻14 farad. Coba kita cek ya, udah benar belum jawaban kita? Total kapasitansi. Nih. 0,07 kali 10⁻12. Iya, betul ya? Iya, betul. 0,07 kalau kita buatnya dalam scientific notation. Berarti kalau dia maju 2 angka jadi 10⁻14. Sampai sini dulu nih, kita pelan-pelan aja. Ini aman? Bisa difahami? Nah, kita udah dapat nih, udah dapat V total, udah dapat C total, yang ini nih CS-nya. Ya enggak? Sekarang kita bisa dapetin apa? Yang belum ada apa? V udah, C total udah ada. Berarti yang ya Q. Ibu ganti warna. Q total nyarinya gimana? Q total sama dengan CS kali V. Berarti dia adalah 7,5 kali 10⁻14 farad dikali 1,5. Berapa nih? Ada yang bawa kalkulator? Hasilnya adalah 11,25. 11,25 kali 10⁻14. Satuannya apa? Ayo, kalau untuk Ki. Kulom, ya enggak? Nah, oke. Ini sekarang udah langkah pertama nih ya. Kalian udah bisa nyari C total, V total, dan Q total. Itu udah bagus. Nah, berikutnya kita kan mau cari ya V1, Q1, V2, Q2, V3, Q3. Ini tips dan triknya. Sekarang Ibu tanya ya, yang harus kalian cari berikutnya adalah besaran apa yang nilainya sama di rangkaian seri? Ayo, masih ingat nggak? Besaran apa yang nilainya sama di rangkaian seri? Besaran apa? Rangkaian seri? C, Q, atau V? Apa? Yang sama. V atau Q? Q, oke. Ya, Q ya, Queen, Q. Ya enggak? Q-nya sama. Nah, kita udah dapat belum Q totalnya? Udah kan? 11,25 kali 10⁻14. Nah, ini berarti kalian tinggal masukin aja nilainya. Ya enggak? Karena dia sama. 11,25 kali 10⁻14 kulom. Ini juga sama ya. 11,25 kali 10⁻14 kulom. Yang Q1 juga sama. 11,25 kali 10⁻14. Gitu kan. Nah, berikutnya yang belum tinggal V. Nah, ini gampang banget. V itu sama dengan, gimana cara nyari V? Nih, V1 sama dengan, berarti cara nyarinya gimana? Pakai ini nih. Ini iya. Ini
Cara nyari V gimana? V sama dengan dari rumus yang utama? Dibagi C. Iya, Q dibagi C. Q-nya Q berapa nih? Q Q1. 1, C-nya C C1. 1 gitu. Q1-nya berapa? Tadi ya yang sama. 11,25 kali 10 pangkat min 14 dibagi C1-nya berapa? 2 kali 10 pangkat min 13. Ini berapa nih hasilnya? 11,25 dibagi 2 itu hasilnya adalah pakai kalkulator deh. Ibu lagi males ngitung. Berapa nih? 5,625. 5,625 kali 10 pangkat min 1 ya? Tuh. Ya, Ya, atau kita bisa tulis dia 0,5625 volt. Nah, V2 karena dia sama, ya enggak? Sama V1 C-nya, otomatis ya dia bakal sama V-nya, ya enggak? Nih, C-nya sama kan? Tuh. Berarti V2 sama dengan V1 nilainya adalah 0,5625 volt. Yang V3 berapa nih? Kalau V3 cara nyarinya gimana? Q 3 dibagi C 3. Q3-nya adalah 11,25 kali 10 pangkat min 14. Dia dibagi dibagi C-nya adalah 3 kali 10 pangkat min 13 ya. Berapa tuh? 11,25 dibagi 3. 3,75 3,75 kali 10 kali pangkat 10 min pangkat 1 min ya? 1. Atau Iya, Bu. 0,375 volt. Nah, dapat deh semuanya. Nah, sekarang kalian coba buktikan, apakah betul ini V1, V2, sama V3 kalau dijumlah hasilnya 1,5 enggak? Coba dihitung nih. 0,5625 tambah 0,5625 tambah 0,375. Berapa tuh hasilnya? Betul sama? Nah, Sama, Bu. sama ya. Atau kalian bisa cek di sini buat tahu. Nah, 0,562 ya enggak? Ini dia 3 angka penting. Di sini juga sama, pasti 0,562, di sini tadi 0,37 berarti ya. Iya, betul ya? Ya, betul. Fisika itu mudah bukan? Bukan. Silakan di ini, di apa namanya, di screenshot, ada yang ingin ditanyain nggak sampai sini? Ini gampang kan? Masih gampang. Nanti yang agak susah kalau rangkaiannya campuran. Ini sudah di screenshot? Sudah, Bu. Oke. Nggak ada yang ingin ditanyain? Nggak. Nah, sekarang kita balik ke rangkaian paralel. 3 lagi. Oke. Oke, ini 3, 3, 1 deh. 3, 3, 1. Ini yang sama 1,5 volt. Jadi ini prinsipnya sama persis dengan yang tadi. Untuk rangkaian paralel. Nah, ini V sumbernya tadi V totalnya adalah 1,5 volt. Ya enggak? Terus C totalnya karena paralel ini cincai ya, tinggal ditambah-tambahin. Ya enggak? CP sama dengan C1 tambah C2 tambah C3. Berapa tuh totalnya? 3, 3, 1. Berapa tuh? 7. 7 7 kali kali 10 10 min pangkat min 13. 13 farad. Ah, cincai lah ya. Terus tapi angkanya jelek. Atau mau 3, 3, 3 semuanya? Ya udahlah nggak apa-apa ya. Hidup itu kadang tidak ideal. Oke, sekarang Ki. Cara nyari Ki gimana tadi? Ki sama dengan Ki C. total. Ki itu sama dengan C per kok C per V? Bukan. C kali V, Bu. C kali V ya. Q sama dengan C kali V ya. C-nya adalah 7 kali 10 pangkat min 13 farad dikali V totalnya berapa? 1,5 ya. Berapa tuh hasilnya? Coba dihitung. 10,5 kali 10 pangkat min 13. Oke, 10,5 kali Coulomb. 10 pangkat min 13 Coulomb. Nah, ini sama persis dengan yang tadi kita kerjain. Jadi setelah kita nyari V total, C total, Q total, yang kita cari adalah komponen yang samanya. Komponen yang sama untuk rangkaian paralel apa tuh?
V ya? Ya V-nya enggak? sama. V-nya sama. Berarti di sini V-nya adalah 1,5 volt sama kayak baterai. Volt. Ini juga 1,5 volt di sini. V2 dan V3 di sini juga sama ya. V3 juga dia 1,5 volt. Nah, sekarang kita mau nyari Q. Q1 gimana cara nyarinya? Q1 sama dengan V1 kali C1. Ya enggak? V1-nya berapa? 1,5 1,5. kali C1-nya adalah 3 kali 10 pangkat min 13. Berapa tuh hasilnya? 4,5 4,5 kali 10 pangkat kali min 13 kulom. Ini juga pasti bakal sama kayak yang C1 ya. Q2-nya sama kayak Q1 karena dia muatannya sama. 10 pangkat min 13. Nah ini Q3 berapa nih? 1,5 kali 10 pangkat min 13. Kali 10 pangkat min 13 kulom. Nah sekarang coba kalian jumlahin nih. 4,5 tambah 4,5 tambah 1,5. Hasilnya 10,5 enggak? Ya. Ya, Iya, Bu. ya, ngerti ya? Bisa ini? Jadi memang kayak gitu yang ditanyainnya biasanya adalah berapakah V di C2 gitu. Ini sebenarnya yang ditanyain cuma satu komponen, tapi ya kalian mau nggak mau harus ngerjain sepanjang ini gitu. Harus nyari yang total-totalnya dulu, baru kalian kerjain per single entry. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ini udah di screenshot belum? Sudah, Bu. Nah ini, nah sekarang coba kita kerjain soal yang biasanya ada di, ya soal yang biasanya apa namanya suka muncul ya di UAS. Ini dia 2 di seri, 1 di paralel. Mending yang mana ya? Ini aja lah. Nah, kayak gini nih, coba lihat nih. Ini 1 farad dia seri. Ini C3-nya jadi C1 sama C2 diserikan, kemudian dia disusun secara paralel dengan C3 untuk rangkaian campuran. Ini prinsipnya sama persis, nggak beda. Berarti kita harus cari V total dulu. Tadi V totalnya berapa di sini? Tetap ya, 1,5 volt. Kemudian kalian cari C total. Nah, cara nyari C total, kalian kerjakan dulu nih rangkaian yang apa namanya, rangkaian yang seri, yang paralel gitu ya. Itu kalian harus kerjakan dulu. Coba Ibu tanya dulu nih. Ini rangkaian utamanya rangkaian paralel atau rangkaian seri? Lihat nih. Paralel. Paralel, ya enggak? Nah, maka kalian coba kerjain yang seri dulu. Nah, ini ya. Ini kalau rangkaian seri gimana nih? 1 1 per C. jadi berapa nih? C. C totalnya jadi berapa? 2 per Jadi berapa? Ayo. 1. 1 per C seri sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2. Berarti dia 1/1 tambah 1/1 ya? Berapa nih? 2/1 ya? 2 per 1. Berarti CS sama dengan setengah. Setengah kali 10 pangkat min 13 farad. Iya enggak? Intinya gini, ini juga ada kayak apa ya, shortcut jalan pintas ya. Kalau misalnya kalian punya 2 buah muatan, 2 buah kapasitor yang dia disusun secara seri, yang pakai perperan gitu. Terus dia tuh kapasitansinya itu sama, itu dia nanti hasil totalnya adalah setengahnya gitu aja. Jadi kalau ini 4, 4 totalnya adalah 2, 8, 8, 4 gitu ya totalnya. Oke, ini C serinya adalah 1/2 kali 10 pangkat min 13. Berarti Q totalnya berapa? Q totalnya adalah C, wait, belum, ini kita belum apa namanya, belum nyampe ke Q total. Kenapa coba? Belum digabung sama yang Iya. paralel. Dia digabung dulu sama C3, ya enggak? C total dia adalah C seri ditambah C3, ya enggak?
C yang di Iya. sini ditambah yang C3, karena kalau paralel kan dia ditambah ya. Berarti dia 0,5 kali 10 pangkat min 13 ditambah ininya adalah 3 kali 10 pangkat min 13. Maka hasilnya adalah 3,5 kali 10 pangkat min 13 farad. Oke. Sekarang baru deh kita cari Q total. Q total. Q total dia adalah C total dikali V total ya. Berapa nih? 3,5 kali 1,5. Berapa tuh? Udah dihitung. 5,25. 5,25 kali 10 pangkat min 13 Coulomb. Nah, jadi kalian pegang ini dulu aja ya. V, C, sama Q total. Nah, sekarang kita balik lagi nih lihat ke rangkaiannya. Ini rangkaian utamanya seri atau paralel? Tadi yang Ibu tanya. Paralel. Paralel. Kalau paralel apa yang sama? Tegangan. Tegangan. Nah, berarti V3 ini udah ketahuan nih. V3-nya berapa nih? 1,5 volt. Karena dia nggak ada temennya nih di sebelah sini. Ya nggak? Tuh. Ya nggak? Dia kan sendirian ya. Dan dia disusun secara paralel. Maka tegangan di V3 bakal sama kayak V yang di satu ini. Kemudian Q3-nya tinggal dicari aja. Q3 sama dengan C3 kali V3. C3-nya adalah 3 kali 10 pangkat min 13 farad gitu kan. Terus dia diapain? Dikali V3 adalah 1,5 ya. Berarti nilainya adalah berapa tuh? 4,5 ya? 4,5. 4,5 kali 10 pangkat min 13 farad. Ini udah dapet nih V3, Q3 udah ada. Nah, sekarang kita maju ke sini. Nah, yang tegangan yang ada di C1 sama di C2 ini berapa tadi tegangannya? Tegangannya adalah V-nya adalah 1,5 volt. Tapi yang 1,5 volt ini yang masuk ke C1 1,5 volt bukan? Bukan. Jadi maksudnya kebayang nggak? Di sini nih dari ujung-ujung ini ke ujung ini itu dia 1,5 volt. Ujung ini ke ujung ini dia 1,5 volt. Tapi pas masuk ke C1 sama masuk ke C2 tuh nggak segini. Kenapa coba? Karena ini rangkaiannya seri. Seri. Iya nggak? Kalau rangkaian seri, jadi V ini tuh adalah V untuk 1, 2. Nanti dia pasti dibagi-bagi. Sebenarnya kita ketebak ya, karena dia C-nya sama. Bisa ketebak nggak di sini berapa nih? Karena C-nya sama, di sini nilainya adalah kira-kira berapa nih? Jadi V12 tuh sama dengan 1,5 volt, tapi pas masuk C1 tuh dia nggak 1,5, tapi dia kebagi yang 1,5 volt ini ke C1 sama ke C2. Kebagi. Ini kalau nilai C-nya sama, ketebak nggak kira-kira dia bakal apa namanya? Bakal berapa nih dibaginya? 0,75. 0,75, iya nggak? 0,75. Bener nggak Iya. 0,75? Tapi sekarang kita coba buktikan ya pakai perhitungan, karena nanti di soal tuh nggak akan nggak sama juga gitu. Ini kalau sama pasti 0,75. Jadi let's prove it, oke? Nah ini C-nya udah ada. Berarti yang kita butuhin apa nih yang nilainya sama? Nilai? Yang nilainya sama di rangkaian seri itu nilai apa? Q-nya udah Q-nya. ada belum? Q-nya. Kita bisa nggak pakai Q total ini? Menurut kalian bisa nggak kita pakai Q total? Enggak. Karena Dia pakai C total yang udah digabung sama paralel. betul. Berarti kalau misalnya kita mau nyari Q12, ya kita yang harus carinya spesial buat Q12 doang, ya nggak? Kalau Q12 nyarinya gimana? C12, ya nggak? Dikali V12, gitu. C12-nya berapa nih? C12-nya adalah berapa nih? Ada tuh. 0,5. Iya, yang ini nih. Ini Setengah adalah kali 10 C12, pangkat ya nggak? 13. Ya, setengah lah ya, biar gampang. Setengah kali 10 pangkat min 13 kali V-nya adalah 1,5. 1,5 apa nih? Volt ya. Maka hasilnya adalah 0,75 kali 10 pangkat min 13 Coulomb. Nah, sebenarnya dari sini juga udah ketebak sih.
Berarti Q1 berapa? Karena ini Q1, 2 itu bakal sama dengan Q1 sama dengan Q2. Kita taruh aja dia 0,75 kali 10 pangkat min 13, ya enggak? Dan Q2 nilainya juga segitu, karena dia Q-nya sama. Kali 10 pangkat min 13 Coulomb, ya enggak? Nah, kalau mau cari yang belum ada nih apa nih? Q, C, V. V-nya belum ada ya. V1 berarti gimana nih cara nyarinya? V sama dengan? C sama dengan Q per V. V sama dengan? Q per? Q per C. Q1-nya berapa? 0,75 kali 10 pangkat min 13. C-nya? 1 kali 10 pangkat min 13. Dicoret ya ininya ya? Tuh, jadi berapa? 0,7. Iya, 0,75. Sesuai ya sama kita ya, sama yang tadi kita tebak ya. Ini V2-nya juga dia adalah 0,75 volt gitu. Pusing nggak? Enggak ya, mudah-mudahan nggak pusing. Ya, ini silahkan apa namanya, di screenshot. Sudah? Udah di screenshot? Sudah, Bu. Oke, ada yang ingin ditanyain dulu nggak sampai sini? Aman ini, aman? Bisa difahami? Nah, sekarang coba kita ke PPT ya. Oke, jadi nah ini rangkaian seri, rangkaian paralel udah kita bahas. Nah ini ya energi yang disimpan dalam kapasitor. Jadi ini perlu kalian ketahui karena soal PG dengan soal esai di UTS atau di UAS itu tuh kalian bisa kebayang nggak sih dosen itu harus membuat soal yang lebih banyak, lebih beragam. Berarti kemungkinannya adalah soalnya relatif mudah, tapi cakupan materinya itu lebih luas gitu. Jadi kalau soal esai itu paling kayak tadi ya, ada soal rangkaian seri atau rangkaian paralel, atau rangkaian gabungan, terus kalian diminta mencari nilai V, nilai Q, nilai C gitu kan. Nah kalau itu untuk soal esai ya, tapi kalau untuk soalnya PG, itu kan hanya satu angka ya, satu nilai yang dicari biasanya. Nah makanya dia tuh bakalan lebih materinya tuh bakal lebih luas gitu. Nanti dicari energinya, dicari konsepnya gitu kan. Artinya kalian harus betul-betul belajar ya, betul-betul belajar dan latihan banyak-banyakin latihan soal yang di diktat yang Ibu kirim itu. Ada latihan soal dan udah ada jawabannya kan di sana. Kalian bisa kerjain di sana. Nah, ini adalah energi yang disimpan di dalam kapasitor. Jadi, kalau misalnya kalian mau mencari energi yang disimpan di dalam kapasitor, itu kalian bisa mencari dengan persamaan ini, setengah CV kuadrat atau Q kuadrat per 2C. Jadi, nanti kan di rangkaian seri atau di rangkaian paralel, ada C total, ada V total, ada Q total, ya enggak? Nah, itu nanti kalian coba kalikan gitu, setengah kali C total kali V total dikuadratkan. Itu nanti adalah energi yang disimpan di kapasitor, gitu. Sebenarnya rumusnya nggak terlalu susah sih ya, cuman kali bagi tambah kurang. Nah, ini ada soal, nih ada 2 soal. Yang ini soalnya adalah apa namanya, rangkaian paralel, kemudian dia dirangkai dengan rangkaian seri. Coba lihat nih, yang di sini kira-kira rangkaian utamanya rangkaian apa? Seri atau paralel? Seri. Seri. Nah, kalau seri apa yang sama? Nah, kayak gitu tuh. Q-nya yang sama kan? Nah, jadi nanti kalian harus cari V total, Q total, C total, dan nanti Q totalnya itu bakal sama kayak C berapa? Coba. Q total bakal sama dengan Q di mana? Q1, 2, 3, atau 4? Ada yang mau jawab? Ini Ibu kasih 3 poin ya. Kalau yang ini tadi barusan yang jawab-jawab dapat 2, 2, 2 gitu kan. Kalau yang ini Ibu kasih 3. Kalau misalnya Ibu udah dapat Q total. Nah, Q total ini tuh bakal sama kayak C berapa? Silahkan, ada yang mau jawab? C4. Iya, betul. Q di C4. Ini siapa yang jawab tadi? Iya. Fadil. Iya, oke. Gitu ya. Kalau ini rangkaian utamanya apa?
Seri juga. Ini rangkaian utamanya adalah Paralel. paralel. Ya enggak? Jadi ini tuh ya kadang-kadang suka kayak gitu ya. Ini kan dia bercabang ya di sini ya, tuh lihat tuh, bercabang kan. Ini juga dia bercabang di sini kan. Ini tuh sebenarnya versinya kayak gini nih. Sorry. Nah, gini nih. Dia suka kayak gitu sih ya, soal-soal tuh dibikin supaya lebih menantang. Kalau kayak gini lebih jelas ya, ini rangkaian utamanya adalah rangkaian paralel. Oke, gitu ya. Ini, apa namanya, dicari kapasitor pengganti, ini gampang lah ya, cincai banget. Beda potensial, ini yang agak tricky. Tapi ini coba kalian, apa namanya, kerjakan di, rumah dan nanti dikirimkan ke grup WA untuk Ibu periksa. Kalau yang ini Ibu akan cek satu-satu ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan dulu sampai sini? Jadi latihannya kayak gini dulu aja. Ibu ini ya, cek presensi, ini Ibu stop ini dulu, stop recording.